Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membicarakan modul pembelajaran kita, topik kita, bahasa Indonesia dalam dunia kerja. Nah, seperti apa nanti peranannya dan bahkan fungsinya, rekan-rekan pastikan Anda menyaksikan atau menonton video ini sampai selesai. Nah, rekan-rekan berbicara bahasa Indonesia yang nantinya digunakan dalam dunia kerja, maka perlu kita perhatikan dan pahami seperti apa sebenarnya fungsi dari sebuah bahasa yang dalam kategorinya adalah bahasa Indonesia. Seperti video-video sebelumnya, kita sudah melihat ada beberapa konteks penggunaan bahasa dan termasuk adalah jenis bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia dalam konteks resmi, maka bahasa Indonesia nanti akan digunakan dalam dunia pekerjaan. Bila memang dunia pekerjaan itu juga konteksnya yang formal atau resmi, maka bahasa Indonesia juga akan digunakan di dalam ranah pendidikan misalnya, di dalam ranah industri dan ranah perkantoran, atau nanti di dunia usaha kerja yang lainnya yang memang pada dasarnya memiliki konteks yang resmi atau yang formal. Nah, peranan itu rekan-rekan bisa terlihat sebenarnya di dalam sifat dan karakteristik lapangan pekerjaan atau dunia kerja yang nantinya rekan-rekan masuki. Ya, dalam konteksnya sederhananya adalah pekerjaan yang kita nanti kerjakan atau kita lamar pekerjaannya adalah dunia kerja yang bersifat formal dan informal. Dan itulah nanti menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia itu harus kita perhatikan syarat atau semboyan yang pernah kita bahas, yaitu pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, konteks formal yang paling umum nanti kita temui adalah di dalam konteks bidang korespondensi atau surat menyurat. Nah, ketika rekan-rekan sudah dalam dunia pekerjaan, maka tidak mungkin rekan-rekan tidak melakukan hubungan korespondensi kepada orang-orang sekitar Anda yang nantinya ada di pekerja Anda. Peranan itu akan tampak di dalam bentuk keterampilan berbahasa yang juga pernah kita bahas, yaitu keterampilan membaca dan menulis dan juga nanti berbicara. Tapi pada dasarnya bentuk konkretnya itu yang paling umum atau yang paling produktif nanti rekan-rekan akan gunakan di dalam konteks menulis dan berbicara. Nah, penerapan konkret dalam keterampilan menulis misalnya, rekan-rekan bisa menggunakannya atau mewujudkannya di dalam bentuk surat korespondensi. Katakanlah surat elektronik atau surel yang biasa kita mungkin berkirim email kepada orang-orang tertentu, misalnya kepada atasan Anda, kepada teman sejawat, misalnya seperti itu. Atau misalnya rekan-rekan ketika Anda akan melamar sebuah pekerjaan yang menuntut lamaran pekerjaan yang kita tuliskan harus menggunakan bahasa yang formal, itu juga bisa ditemukan bagaimana nanti bahasa Indonesia digunakan dalam dunia kerja. Dan bahkan ketika Anda sudah bekerja, maka bentuk-bentuk laporan pekerjaan yang kita nanti kerjakan akan kita tuliskan juga dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Termasuk mungkin rekan-rekan sering menggunakan laporan keuangan, laporan pertemuan, rapat misalnya, diskusi, atau Anda melakukan kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilaksanakan seperti laporan pertanggungjawaban, ya, mungkin ada kegiatan atau event tertentu yang nantinya setelah kegiatan itu selesai kita membuat LPJ. Atau dalam konteks era digital rekan-rekan, kita juga bisa menggunakan sebenarnya bahasa Indonesia yang nanti konteksnya dalam dunia pekerjaan. Misalnya kalau rekan-rekan menggunakan WA Group, ya, WA Group yang memang ini bersifat resmi, kita di sana mungkin mendiskusikan rencana-rencana pekerjaan, ya, itu bisa digunakan juga sebagai bentuk dari penggunaan bahasa Indonesia dalam pekerjaan. Terlebih lagi rekan-rekan, kalau nanti Anda dalam dunia pekerjaan itu juga menuntut satu bidang penelitian dan pengembangan, maka mau tidak mau rekan-rekan harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam pekerjaan yang bersifat formal. Nah, itulah dalam bentuk keterampilan menulis. Nah, contoh-contoh itu bisa Anda lihat seperti di gambar ini, ya. Dan ini nanti akan Anda alami secara langsung bila rekan-rekan memang nanti sedang melakukan pekerjaan, atau mungkin juga
nanti sudah berada dalam lingkungan pekerjaan. Nah, selanjutnya ketika kita menggunakan bahasa Indonesia di dalam ranah yang lain, nah, sekarang kita berbicara dalam ranah berbicara atau ranah berbicara, maka berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat penting rekan-rekan kuasa. Karena bahasa Indonesia dalam bidang pekerjaan, khususnya dalam bidang berbicara atau ranah berbicara, maka Anda harus bisa menggunakan dengan baik. Misalnya bisa kita temukan dalam bidang pekerjaan kita, mungkin dalam ceramah atau khotbah ya, dalam bidang pekerjaan itu bisa disampaikan, atau mungkin ada rapat-rapat tertentu yang disampaikan pemimpin perusahaan, atau ketika nanti ada pidato orang-orang yang penting di dalam perusahaan Anda menyampaikan sesuatu, ketika Anda berdiskusi dengan sesama tim, kolega dalam bidang pekerjaan, dan bahkan mungkin juga melakukan debat ya pada orang-orang tertentu dalam ranah mempertahankan pendapat Anda, argumentasi Anda, atau mungkin sesekali berdialog dan bahkan melakukan monolog gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa digunakan, tetapi dalam bidang pekerjaan konteks ini akan dipakai kalau Anda menggunakan atau memperhatikan bentuk atau diksi kalimat-kalimat formal, atau seperti video sebelumnya pernah kita pelajari, kalimat-kalimat kita tentunya nanti harus sedikit yang mendukung konteks penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itulah rekan-rekan penjelasan singkat dari bagaimana bahasa Indonesia itu digunakan dalam pekerjaan. Yang sebenarnya rekan-rekan ketika Anda dalam memasuki dunia pekerjaan, rekan-rekan harus mempersiapkan diri terlebih dahulu seperti apa nantinya kita harus mengikuti bentuk-bentuk atau bentuk perusahaan yang akan kita lamar. Dengan demikian kita harus bisa memastikan jenis pekerjaan juga yang nanti kita akan lamar atau kita ikuti, sehingga kita bisa mempersiapkan diri dari awal bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dalam pekerjaan yang kita ikuti. Nah, rekan-rekan barangkali akan sangat baik kalau rekan-rekan nanti bisa memperdalam topik ini melalui referensi yang ada, dan bahkan di luar referensi ini rekan-rekan mahasiswa bisa menemukan seperti apa nanti sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia dalam pekerjaan. Nah, rekan-rekan jika nanti ada pertanyaan bisa kita diskusikan lebih lanjut, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video singkat ini. Semoga apa yang dibicarakan pada topik ini bisa Anda pahami dengan baik. Intinya, ketika Anda bekerja, gunakanlah bahasa Indonesia yang memang formal, karena konteks pekerjaan atau dunia kerja yang Anda ikuti juga bersifat formal. Terima kasih untuk Anda, sampai bertemu dalam video-video berikutnya.